Ya teman-teman semua, baik lagi di Kepian News masih membahas kasus Subang. Di sini kita akan bahas tentang OOJ ya teman-teman, Obstruction of Justice ya. Di sini gue yakin gue bukan satu-satunya orang yang kecewa dikala Polda Jabar mengatakan bahwasanya anggota kepolisian yang terlibat hanya salah prosedur gitu ya. Dimana kita sudah sangat berharap banget ya teman-teman bahwasannya OOJ ini sudah sangat jelas bisa mengungkap kasus ini gitu. Namun dengan adanya pernyataan dari pihak kepolisian seperti itu, dari Polda Jabar bilang hanya kesalahan prosedur ya, itu seolah kita dibungkam gitu, tidak perlu lagi membahas tentang OOJ ini gitu. Padahal OOJ ini yang harus benar-benar dibahas sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya gitu. Karena tentunya kalau teman-teman yang sangat mungkin kritis mengawal kasus Subang ini sangat yakin bahwasannya masih ada orang lain di balik orang-orang atau anggota kepolisian yang sudah terlihat sekarang ya teman-teman, nama-nama yang sudah disebutkan, dan juga tentunya di balik itu pasti ada lagi orang yang memerintah kan kayak gitu. Tentunya di sini kita sama-sama yakin bahwasanya orang yang membersihkan TKP tentu ada tujuan ya teman-teman. Ya tentu tujuannya sudah sangat jelas, yaitu membantu para pelaku ya untuk membersihkan TKP tersebut, dan itu adalah bisa dianggap langsung sebagai OOJ atau Obstruction of Justice, di mana ini adalah tindak kriminal di mana orang-orang tersebut menghambat penegakan hukum atau menghambat proses hukum. Namun sangat mengecewakan di sini pihak Polda Jabar bilang alasannya adalah bahwasanya anggota kepolisian ini tidak terlibat dalam pembunuhan. Ya memang siapa yang mau mengatakan terlibat dalam pembunuhannya? Di sini kan kita kan terlibat dalam proses menghilangkan barang bukti, membersihkan TKP, kan itu sudah jelas apa yang dilakuin. Dan di sini tentunya menimbulkan kekecewaan dari para netizen pengawal kasus Subang ya, termasuk gua. Tentunya dengan adanya pernyataan dari pihak kepolisian tersebut, membuat kita jadi berpikir gitu ya. Sebenarnya apa yang mau dilakuin Polda Jabar gitu? Apakah hanya ingin menjaga citra dari pihak kepolisian? Ataukah ini adakah sebuah strategi? Ataukah ada tekanan gitu yang membuat pihak kepolisian tidak bisa mengungkap siapakah orang ini di balik kasus Subang ini gitu. Ya di saat Polda Jabar bilang kayak gitu, itulah beberapa hal yang gue pikirin gitu. Satu hal yang pertama gue pikirin itu adalah Polda Jabar hanya ingin menjaga citranya, menjaga citra kepolisian dan mengungkapkan kasus ini tanpa melibatkan nama kepolisian, namun bisa selesai. Dan masalah intern di pihak kepolisian itu sendiri akan diselesaikan oleh intern pihak kepolisian tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat. Itulah hal yang pertama gue pikirin ya teman-teman. Namun setelah beberapa hari gue pikirin, gue yakin Polda Jabar harusnya tidak sebodoh itu ya untuk bilang bahwasanya ini hanya salah prosedur gitu ya. Dan gue jadi berpikir apakah nih ada strategi pihak kepolisian, ataukah memang pihak kepolisian ini ada tekanan dari intern pihak kepolisian itu sendiri dan tidak bisa mengungkapkan OOJ yang sebenarnya gitu. Ya di sini gue sangat berharap ya teman-teman semua, dari teman-teman pengawal kasus Subang untuk membahas tentang OOJ ini terus-menerus, dan juga para YouTuber Subang maupun dari Mbak Suci atau YouTuber-YouTuber lainnya yang mengawal kasus Subang, agar ya gue berharap bisa untuk membahas tentang OOJ ini agar pihak kepolisian melihat atau menggubris bahwasannya OOJ ini memang sangat penting untuk dibahas dan untuk didalami terus-menerus oleh Polda Jabar gitu. Ya seperti diberitakan bahwasannya polisi dari Polres itu adalah polisi yang tingkatannya rendah gitu kan. Apakah Polda Jabar yang memiliki tentunya tingkat polisi di sini tingkatannya yang lebih tinggi, apakah bisa dibodohi oleh kepolisian Polres atau OOJ yang melakukan hal tersebut? Apakah itu masuk akal gitu? Ya itu dia kekecewaan kita semua mengenai OOJ yang tentunya seperti diputus gitu aja oleh Polda Jabar. Dan di sini gue harap
kita semua terus-menerus untuk membahas OOJ ini agar Polda Jabar benar-benar serius mendalami dan bisa terbuka ya kepada media mengenai hasil BAP ya terhadap para oknum atau anggota kepolisian yang terlibat ya. Karena kita sebagai orang awam pun yakin ya dengan sangat pasti bahwasanya ini ada keterlibatan dari OOJ ini untuk melindungi atau membersihkan barang bukti agar pelaku ini tidak ketahuan gitu. Jadi sudah sangat jelas ya teman-teman semua. Satu hari setelah kejadian, di mana ada 5 orang yang masuk di TKP tersebut. Nah, kemudian yang masuk ini masuk tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan penyidik. Malah sampai di dalam TKP itu melakukan pembersihan. Ini kan betul-betul bertentangan dengan penanganan suatu kasus ya, di mana tidak boleh dibersihkan TKP-nya. Ini sebaliknya malah 5 orang tersebut membersihkan TKP. Jadi memang yang masuk membersihkan TKP ini ada beberapa keterlibatan anggota polisi. Nah, salah satunya memang perwira. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan terhadap perwira tersebut. Oh, berarti masih dalam proses pemeriksaan? Masih dalam proses pemeriksaan. Perwira 1 orang, bintara 2 orang, dan memang ketiga orang ini punya hubungan keluarga dengan tersangka. Terkait 3 anggota yang terlibat, perwira 2 bintara, pemeriksaan gimana? Jadi anggota yang terlibat itu bukan terlibat pembunuhan, tetapi anggota ini merupakan anggota yang menyalahi prosedur. Jadi ada orang yang masuk 1 hari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk TKP. 3 orang diantaranya itu adalah anggota. Dan pada saat proses masuk ke TKP tersebut, inilah yang tidak melalui prosedur yang benar. Sehingga dengan demikian kita penyidik melihat bahwa ini suatu kesalahan prosedur, sehingga anggota tersebut juga akan diproses dan dilihat kesalahan prosedur yang dilakukannya itu. Sanksinya udah ada? Kalau sanksi sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, tapi akan dilihat bagaimana kadar kekeliruan daripada anggota tersebut. Nanti prosesnya akan tetap berjalan. Sanksinya udah ada? Kalau sanksi sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, tapi akan dilihat bagaimana kadar kekeliruan daripada anggota tersebut. Nanti prosesnya akan tetap berjalan.